please. Rizky, kamu bisa tolongin Tante sebentar? Boleh, Tante? Yuk. Hai Prince, kamu nggak dengar tadi? Yang dipanggil masuk cuma Rizky. Kamu enggak. Stay here. Tapi Pak Regar, kalau Putri butuh apa-apa gimana? No. Ada Bu Nawang. Harusnya gue yang bantuin Ibu sama Putri di dalam. Bukannya Rizky. Ini beneran gak adil. Put, Ibu kan mau keluar dulu sebentar sayang. Kamu disuapin sama Rizky dulu ya. Aku bisa kok, Bu. Put, kamu kalau makan sendiri pasti sedikit sayang. Kalau disuapin Rizky kan bisa lebih banyak. Kamu tuh mau minum obat. Nurut ya sama Ibu. Rizky tolong ya. Iya, Tante. Nanti kalau dia udah selesai makan, boleh tolong obatnya juga ya. Ya udah, Ibu tinggal dulu ya, Put ya. Gue tahu pasti Putri sebenarnya lebih pengen disuapin sama Pangeran dibanding sama gue. Gue tahu Rizky pasti nggak mungkin bisa nolak permintaan ibu. Sama kayak gue, Ki. Gue juga nggak mampu nolak permintaan ibu. Sini gue bantu. Ya, pelan-pelan. Awas. Dah. Sini makin belakang. Dah, nyaman. Sekarang makan dulu ya. Buka mulutnya. Lagi ya. Lagi. Ntar gua ambilin minum ya. Prince! Pak Regar, tolong izinin saya masuk, Pak Regar. Kalau Putri butuh saya gimana di dalam? No way, nggak mungkin. Ada Bu Nawang. Sorry Prince, saya bukannya jahat. Tapi kamu harus just realistic. Berpikirlah realistis. And open-minded. Saya aja yang udah kepedean buat dapetin Bu Nawang. Ternyata ditolak mentah-mentah. Sakitnya tuh di sini. Sakitnya yang tidak berdarah. Tapi saya harus bertahan. Ya, terus maksud Pak Regar apa? Saya harus pasrah gitu, Pak Regar. Saya harus diem aja ngeliat Putri direbut sama Rizky. Nggak akan, Pak Regar. Sampai kapanpun saya akan berjuang untuk Putri. That's right, I like you. Tapi, maksudnya, you strive. Tapi, Pangeran, Ibu mau bicara berdua sama kamu. Oh, iya, Bu. kalau begitu saya tunggu di sini aja deh. Pak Regar bisa di dalam aja ya Pak. Sekalian saya titip liatin Putri sama Rizky, Pak. Oke. Saya akan menjaga mereka sebagai anak dan sebagai menantu sendiri. Bener-bener ya Pak Regar. Nggak pernah sedikit pun belain gue. Selalu aja pilih kasih sama Rizky. Aduh, saya pakai yang mana nih, Jo? Semua udah saya coba, nggak ada yang cocok semuanya. Hai, Bos. Coba pakai yang ini. Gimana? Kamu kenapa jadi kayak wadam? Enggak, Pak Bos. Cobain deh. Bagus loh. Udah
kemarin dari Pak. Nggak cocok. Pak Bos, perasaan baju-bajunya bagus-bagus loh. Cocok sama Pak Bos. Aduh, saya bingung Jo, jadi gimana nih? Duh, Pak Bos itu sebenarnya bingung pakai baju, apa bingung nanti makan siang sama Mel, sama Bu Nawang, sama Putri? Pasti bingung soal itu ya? Pasti nanti tegang ya, sama nervous. Bukan masalah nervous ya Jo. Saya takut nanti pas lunch, pasti ada acara huru-hara nih. Aduh. Sama Pak Bos. Aduh. No. Loh. Pak Bos, kenapa? Kok kayak lihat setan sih mukanya? Saya ngebayanginnya aja udah takut Jo. Gimana nanti kejadiannya? Ya juga ya Pak Bos ya. Saya juga baru mau berangkat udah merinding Pak Bos. Kayak nonton film horor sendirian di rumah. Serem. Saya lagi serius ya. Saya serius Pak Bos. Hubungannya horor sama ketemu Myros? Nggak ada hubungannya. Ya hubungannya kalau ini kan ketemu langsung. Jadi seremnya natural Pak Bos. Kamu itu bikin saya tambah panik aja. Gimana ini ya? Aduh. Bantuin mikirin. Iya Pak Bos. Sebentar saya mikir dulu. Aduh Jo. Saya gak mau kehilangan Mel, Putri, terutama Myros. Lu kenapa sih, Cid? Kok diem aja? Gue kira udah baik-baik aja. Taunya masih ngambek. Gimana gue nggak mau ngambek sama lo? Lo nggak belain gue di depan pangeran? Cid, lo tuh harusnya ngerti posisi gue sekarang. Di satu sisi pangeran itu sahabat gue dari kecil, dari SMP lo. Dan di satu sisi lo itu pacar gue. Dan gue tuh lebih milih buat diem, Cid. Labil lo. Gue sama sekali nggak labil, Cid. Gue malah ngejelasin kayak gini. Itu karena gue nggak milih di antara lu berdua. Gue pengen lu berdua tuh ngerti. Lu harusnya ngerti dong, Cid, posisi gue. Serba salah, tau gak sih? Lo tau nggak? Kenapa gue lebih tenang lihat Rizky jadian sama Putri? Ya, karena lu nggak mau kalau Putri sama pangeran tuh dapat masalah, ya kan? Lo tahu kan gimana obsesnya Om Alex sama harta? Sampai-sampai dia maksain pangeran buat jadian sama Mel. Ya juga sih ya. Padahal udah jelas-jelas tuh pangeran tuh emang gak suka kan sama si Mel. Tuh lo tahu. Nah lo bisa bayangin gimana posisinya Putri kalau ada di situ. Putri itu udah menderita, terus dihina, ditekan lagi. Asli. Gua pasti bakalan kabur kalau sampai bokap lo itu kayak Om Alex. Lu mau kan makan bareng sama keluarga gue? Biar lu yakin kalau bokap gue tuh gak kayak bokapnya pangeran. Ya? Hah? Makan malam? Cid! Kok malah bahas makan malam sih? Cid, kalau perlu, lu ajak keluarga lu buat ketemu keluarga gue biar saling kenal. Ya? Tunggu. Gue gak ngerti maksud lo, Tak. Cid. Gue tuh gak mau lu kabur-kaburan terus. Gue cuma pengen ngebuktiin. Dan ngeyakinin lu kalau gue tuh bener-bener serius sama lu.
Kenapa Atta jadi lebih baper dari gue sih? Sampai mau ngajak keluarga gue makan bareng sama keluarga dia. Mau kan pacar? Ya udah kita balik aja yuk. Cit, kok balik sih? Kan lu belum jawab. Bu, boleh nggak aku tahu alasannya? Kok ibu ngizinin Rizky masuk ke dalam buat ketemu sama Putri, sedangkan aku nggak boleh? Jadi kamu ngerasa ibu nggak adil ke kamu? Apa kamu ngerasa situasi ini adil buat Putri? Aku nggak paham maksud ibu. Saat ini kamu buat Putri bimbang kan? Untuk jawab pertanyaan kamu apa dia bisa jadi pacar kamu. Jadi Putri udah cerita ke ibu. Kamu bisa bayangin gak sih? Kalau Putri jadi pacar kamu. Putri bakalan ngalamin tekanan yang luar biasa dari orang-orang di sekeliling kamu, Pangeran. Bu, tapi itu nggak akan terjadi lagi, Bu. Karena aku janji aku bakal ngelindungin Putri, Bu. Dengan apapun yang aku punya, aku bakal ngelindungin Putri. Kamu bisa lindungin Putri 24 jam. Bu, aku nggak tahu harus ngomong apa lagi ke ibu. Tapi aku cinta sama Putri, Bu. Dan aku yakin Putri juga punya perasaan yang sama untuk aku. Dan apapun masalah yang kita hadapi nanti, aku yakin kalau kita mau berusaha, kita mau mencoba, pasti akan ada jalan keluarnya, Bu, supaya kita bisa bahagia. Pangeran, kamu tuh sama Putri gak mungkin bersatu. Kami cukup sadar diri, Pangeran. Kalau kami itu punya kekurangan yang sangat jauh dari keluarga kami. Ibu mohon ke kamu, jauhin Putri. Cukup, Pangeran. Cukup penghinaan yang selama ini menimpa kami. Memang kami ke orang susah. Tapi kamu ingat, kalau kami masih punya harga diri. Aku mohon ibu jangan ngomong kayak gini. Aku mohon sama ibu. Tolong jangan jauhin aku dari anak ibu. Aku tulus sayang sama Putri, Bu. Aku tulus mencintai dia dan aku juga nggak tahu kenapa. Satu hal yang harus ibu tahu, aku nggak peduli Putri itu statusnya apa. Putri punya apa atau dia dari keluarga mana, aku nggak peduli, Bu. Tapi yang aku tahu, aku tulus cinta sama anak ibu. Dan aku janji, Bu, aku akan ngelakuin apa aja, apapun yang aku bisa untuk melindungi Putri. Aku gak masalah kehilangan apapun dalam hidup ini, Bu. Cuman satu hal yang aku gak bisa kehilangan, yaitu anak ibu. Aku gak bisa kehilangan Putri, Bu.
Aku tahu cinta pangeran memang tulus ke Putri. Tapi kalau aku membiarkan pangeran dan Putri bersatu, bagaimana dengan Pak Alex? Makasih ya, Ki. Sama-sama, Put. Gue tuh selalu berdoa biar lo cepat sembuh. Mau minum lagi? Ya udah, sekarang mendingan istirahat. Putri, are you okay? Iya, Pak. Saya udah enakan. Ibu sama pangeran mana, Pak? Ibu kamu... Nyokap lo tadi ajak pangeran keluar. Ibu pasti mau minta pangeran jauhin gue lagi. Maafin gue ya, Put. Lo pasti gak nyaman ya karena gue ada di sini. Kalau ngomongnya gitu sih, Ki. Gue seneng lo di sini. Gue seneng lo udah bantuin gue di setiap saat. Makasih ya, Ki. I'm here. Saya bukan obat nyamuk. Pak Regar juga. Makasih ya, Pak, udah banyak bantuin saya dan Ibu. Of course, Putri. Karena saya selalu ada untuk membantu kalian. Ya, walaupun pahit untuk menerima kenyataan kalau saya ditolak mentah-mentah sama your mother. Sakitnya tuh di sini. Sakit yang tidak berdarah. No blood. Tapi I don't give up. My love for her will never die. Lihat lo tersenyum, gue udah bahagia banget, Put. Walaupun gue tahu hati lu cuma untuk pangeran.